Nah, jadi gini, kalau memang saya merasa bahwa saya serba takut, ada cemas, ada ragu, ada perasaan yang gak enak sana-sini. Salah satu cara mengobati dan menghadapi dengan baik adalah doing something yang produktif yang membuat kita feel good. Masa-masa seperti ini sepertinya normal ya Pak Hing ya untuk merasakan insecurity atau mungkin insecurity yang seperti apa sih yang cukup normal menurut versi Pak Hing? Apakah yang sampai kita nggak bisa produktif itu yang dikatakan nggak normal atau seperti apa Pak Hing? Kalau insecurity semuanya saya sebut sih manusia punya, cuman level tingkat apa ya, seperti apa takutnya itu akan membedakan kita sih. Takut kita semua punya kok. Semua punya. Ini era-era sekarang di mana ada ketidakpastian, terus kayak ada apa ya, semua berbagai pertanyaan mengenai situasi yang akan datang. So, rasa insecure itu normal banget. Normal banget. Tinggal levelnya aja, Audrey. Tinggal level. Seberapa takut dan seberapa mengganggu. Kita ngapain setelah itu? Setelah takutnya muncul, itu aja paling. Respon kita dan juga pastinya seberapa terganggu ya Pak Hing. Karena kan ada juga nih yang teman-teman mungkin karena saking insecure-nya dipikirin tapi jadi nggak produktif gitu ya. Ini yang bahaya gitu ya. Oke, kita bahas lagi ke tips yang pertama tadi Pak Hing, menarik ya tentang perluas map gitu. Terlebih tadi kan Pak Hing katakan bahwa kita jangan menutup diri lah ya, kalau bisa pelajarin lagi hal-hal yang lagi tren atau yang lagi hype gitu supaya kita juga bisa ikutin arus ataupun alur apa ya, sesuatu yang baru gitu. Tapi gimana nih Pak Hing supaya kita tetap fokus juga sama kerjaan utama kita gitu sambil kita bisa mempelajari hal-hal yang baru, karena kadang kita jadi fokus yang sana, kerjaan kita nggak kepegang nih Pak Hing. Silakan. Oke, ini. Sebenarnya begini, sebenarnya kalau menurut saya sih waktu tidak akan problem. Nah, saya selalu bilang begini Audrey, kalau Audrey masih punya waktu 2 jam nonton Netflix misalnya, Audrey masih punya waktu 1 jam browsing email, WhatsApp group, berarti Audrey punya waktu belajar. Prioritas ya Pak Hing ya? Loh iya dong, orang bilang aku nggak punya waktu nih, alah nggak punya waktu tapi main Instagram, main Facebook, main apa ya TikTokan itu sampai 4 jam per hari, gimana nggak punya waktu? Punya waktu, cuman kita tidak manfaatkan dengan baik, itu aja. Kita punya waktu, we always have time. We always have time. Ya, jadi mungkin boleh disusun prioritasnya ya, Smart Listeners. Kalau bisa hal-hal yang tidak mungkin kurang bermanfaat gitu ya Pak Hing ya, boleh disingkirkan dulu, mungkin diundur dulu deh jadwalnya, dimasukin lagi ke jadwal-jadwal yang lebih penting. Oke, sebelum kita lanjut lagi Pak Hing, mungkin boleh dulu kita lanjut ke tips yang kedua, silakan. Nah, tips yang kedua ini begini, karena kita merasa ada feel bad kan. Kalau kita tiba-tiba perasaan ada takut, kita feel bad. Nah, feel bad itu kalau dalam dunia NLP kan kita ingin break. Sebisa mungkin kita break. Nah, break itu dengan cara gimana? Tekniknya macam-macam. Tapi kalau menurut saya sih, salah satu teknik yang break feel bad tadi dengan yang menurut saya efektif banget itu adalah dengan produktivitas. Nah, jadi gini, kalau memang saya merasa bahwa saya serba takut, ada cemas, ada ragu, ada perasaan yang gak enak sana-sini. Salah satu cara mengobati dan menghadapi dengan baik adalah doing something yang produktif yang membuat kita feel good. Dan ini secara gini, orang nanya begini, apakah saya harus menunggu mood saya bagus baru saya produktif? Oh jangan. Gini loh, dengan produktif feeling kita malah good. Kita balikin aja. Saya selalu balikin begini. Kalau saya merasa bahwa feel saya ini sedang merasa tidak enak, obatnya itu adalah dengan doing something yang make us feel good kan? Dengan melakukan aktivitas yang memang menghasilkan sesuatu. Nah, jadi rasa takut kita kalau ada perasaan ragu, ada orang yang continue gitu loh. Malah bermenit-menit kemudian dia akhirnya merasa bad terus moodnya. Karena dia merasa bahwa saya tidak punya perasaan yang enak untuk melakukan hal yang produktif. Padahal perasaan-perasaan yang enak itu justru kita bisa pancing dengan melakukan sesuatu yang produktif. Gitu loh. Nah, fokus, saya sering bilang begini. Kalau saya pribadi, secara strategi saya, kalau ada kecemasan apapun, Audrey, Smart Listener, ada kecemasan apapun, yang saya selalu katakan ke diri saya adalah lakukan apa yang saya bisa lakukan yang di depan saya ini.
Oke. Ya, yang di depan saya yang saya bisa lakukan apa? Kalau misalnya ternyata saya bilang ada 10 hal yang saya takuti bakal terjadi minggu depan. Loh, hari ini tidak terjadi kan? Yang hari ini di depan saya apa yang saya bisa jadikan, saya jadikan. Gitu aja dulu. Dan siapa tahu loh. Dengan produktivitas saya hari ini justru menolong quote and quote memberi keamanan saya untuk minggu depan malah kan gitu. Oke. Ya kan, justru kalau saya terlalu panikan mengenai apa yang terjadi bulan depan, 2 bulan lagi job saya aman nggak ya, bisnis saya aman nggak ya, perasaan itu malah akhirnya mensabotase produktivitas saya sekarang yang justru akan mempercepat saya dipecat. Oke. Ini lucu juga sih, saya takut dipecat, saya nggak ngapa-ngapain, malah dipecatnya lebih cepat. Jadinya dipecat. Jadi tips yang nomor 2, produktif. Yes. Produktif aja. Jadi keep produktif. Kalaupun kita bilang kayaknya ini tidak cukup signifikan untuk buat saya aman dari PHK, nggak jadi masalah itu. Itu nggak jadi masalah. Ingat, lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan apapun yang ada di depan kita. Nah, state kita, feeling kita tadi, kalau kita teruskan sepanjang hari ketakutan, membayangkan yang terburuk, ya kan kayaknya, apalagi kita lihat udah apartemen sebelah udah dikosongkan separuh. Waduh. Ya kan? Makin ya. Makin lagi. Warung di sini warung cuma 3 loh, 2-nya udah tutup, tinggal punya saya aja. Gimana dong? Ya. Itu oke, nggak masalah kalau ada perasaan takut tadi. Cuman setelah itu pertanyaannya saya bisa ngapain sekarang? Warung saya belum tutup kan? Saya belum dipecat kan? Ya kan gitu aja. Saya belum digeser, saya masih ada job. Karena itu tanggung jawab saya masih jalan, produktif aja. Produktif aja. Malah ada yang bilang begini, tapi Pak, selama 1 bulan PPKM ini saya nggak dikasih job loh Pak. Apakah itu tanda-tanda? Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Kalau saya nggak dikasih job, kerjakan sesuatu yang produktif aja pokoknya. Do something yang more, yang tidak ditugaskan. Ya kan, tunjukkan saya ini masih karyawan. Ya. Saya ini masih karyawan, kalau begitu saya masih bisa berkarya. Ingat loh, saya ini namanya karyawan. Karya jadi ya, oke. Masih bisa berkarya aja, gitu aja. Jadi tips saya nomor 2, feel good. Bikin diri ini feel good dengan do something yang produktif. Hasilkan sesuatu. Kita jadi feel better. Dan besok pagi bangun feel better lagi gitu loh. Ya, karena saya hari ini melakukan yang baik, besok saya bangun pagi dengan fresh. Dengan saya termotivasi besok. Dan karena besok saya melakukan do the best, lusa saya feel better lagi. Itu aja. Jadi rasa yang takut, kita ragu dan lain-lain itu kita break dengan feel good karena produktif. Itu. Ya, oke. Karena ini relate ya Pak Hing ya untuk teman-teman yang mungkin memang tidak bisa bekerja dari rumah tapi diharuskan untuk kerja dari rumah. Jadi boleh ya melakukan hal-hal lain tapi yang tetap berkaitan juga dengan pekerjaan. Mungkin bisa upgrade skill gitu ya Pak Hing ya. Yes. Bikin laporan lebih harusnya ditugaskan minggu depan, saya kerjakan sekarang walaupun belum ditugaskan. Kayak gitu. Oke. Nah itu membuat kita feel better loh. So much better. So much better. Oke, jadi sudah bisa semua listeners untuk Anda yang mungkin merasa, aduh saya gabut banget, gaji buta banget nih selama sebulan dari tanggal 3 Juli gitu kan. Boleh ya dikerjakan tugas-tugas yang mungkin ya bisa bukan mencari perhatian ya, mungkin bisa dilirik ya Pak Hing ya. Oh ternyata si ini kerjanya bagus, siapa tahu kan jadi ada promosi ya Pak Hing ya. Betul, who knows.